Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lina, saya akan memaparkan materi mengenai transkripsi dan translasi pada DNA. Sebagai pendahuluan, pada DNA sendiri terdapat kodon, nukleotida, dan basa nitrogen. Satu rantai DNA seperti ini mengandung urutan basa nitrogen. Urutan basa nitrogen ini bisa kita bayangkan fungsinya sebagai pesan yang mau kita kirim ke ribosom. Isi pesan tersebut agar ribosom mau membuat jenis protein tertentu. Misal kita punya ATTGA-SSGA. Dalam bahasa DNA, jika kita terjemahkan ke Indonesia, bunyinya, "Hai ribosom, buatkan aku protein A." Cuma dia mengertinya hanya bahasa RNA, bukan DNA, sedangkan kita hanya punya serantai DNA. Oleh karena itu, untuk mendapatkan serantai RNA, dan kita mesti melewati suatu proses yang namanya transkripsi. Dan yang terjadi pada transkripsi, kalau kita punya serantai DNA yang basa nitrogennya tidak berpasangan, jadi bebas seperti ini, dia bisa jadi wadah untuk membuat serantai RNA baru. Nah, kata transkripsi dalam bahasa Indonesia, dan itulah yang terjadi pada proses transkripsi. Pesan yang ada di DNA kita ini akan ditulis ulang dalam bahasa RNA. Jadi kalau pada DNA kan basa nitrogennya itu adenin, timin, guanin, dan sitosin, tapi pada RNA timinnya diganti dan uresil jadi adenin, uresil, guanin, dan sitosin. Dan jika kita ingin ubah pesan DNA menjadi RNA, kita tinggal ingat bahwa adenin pasangannya dengan uresil dan guanin pasangannya dengan sitosin. Jadi setiap adenin akan jadi uresil dan setiap sitosin akan jadi guanin. Kalau ketemu timin kan pada pasangan nitrogen DNA kita udah lihat timin pasangan adenin, jadi setiap ketemu timin di RNA-nya adenin. Jadi itu adalah proses transkripsi. Setelah transkripsi, kita punya sebuah RNA yang mengandung pesan yang sama seperti pesan kita yang ada pada DNA. Namun pada bahasa RNA, sekarang tugas RNA kita mengirim pesan ke ribosom supaya kita bisa melalui proses yang namanya translasi. Sebelumnya tugas RNA mengirim suatu pesan dalam bahasa message, sedangkan mengirim pesan messenger RNA sebagai messenger atau mRNA karena fungsinya sebagai messenger atau pengirim pesan dari DNA ke ribosom. Di video sebelumnya, satu struktur seperti ini tersusun atas basa nitrogen dan helix kita sebut sebagai satu nukleotida. 3 nukleotida disebut kodon. Tiap kodon bervariasi. 3 nukleotida disebut satu kodon. Misal kodon UAA, basa nitrogen bisa bermacam. Setiap 3 basa nitrogen yang berbeda dalam satu kodon itu merupakan sebuah pesan atau perintah untuk memanggil jenis asam amino tertentu. Misal UAA bisa aja untuk memanggil jenis asam amino 1 dan seterusnya. Asam amino ini tidak akan sembarang melayang dan nempel di kodon. Mereka diantar oleh tRNA sebagai perantara. Tiap asam amino akan menempel pada satu jenis tRNA, dan kalau misal AA1 dipanggil oleh kodon mRNA, kita tRNA akan membawa AA1 tersebut dan menempel pada kodon mRNA yang memanggilnya. Tiap tRNA mengandung 3 basa nitrogen yang merupakan pasangan dari basa nitrogen kodon mRNA yang memanggilnya. Misal kodon UAA tRNA-nya menjadi AUU sesuai dengan aturan basa nitrogen RNA. Kalau kita lihat film hero kan kebalikannya antihero. 3 basa nitrogen pada mRNA disebut kodon, pasangan tRNA disebut antikodon karena merupakan pasangannya kodon. Setelah kita lalui translasi, kita punya satu rantai AAA1 dan seterusnya adalah satu polipeptida atau protein, dan kita punya protein yang bisa dimanfaatkan oleh tubuh kita. Dari transkripsi ke translasi, kita sebut dengan proses sintesis protein. Proses sintesis protein. Sintesis yang artinya membuat protein yang terdiri dari tahapan transkripsi dan translasi. Sekian pemaparan video mengenai transkripsi dan translasi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bisa bermanfaat. Terima kasih.